Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Kak Maya Aprila, Akil Azizi, Kak Joseph Puryanto, dan saya sendiri Nadia. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Big Data akan mempresentasikan tentang peran Big Data pada industri telekomunikasi. Langsung saja materi dimulai dari Kak Maya. Nah, silakan. Dengan saya Maya Aprilia, saya mulai ya Kak ya, perkembangan telekomunikasi, yaitu cara telekomunikasi konvensional atau voice dan SMS telah bertransformasi menjadi telekomunikasikan berbasiskan data. Seiring berkembangnya teknologi internet yang begitu masif. Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia melalui akses nirkabel atau wireless meningkat pesat selaras dengan adanya infrastruktur dan akses telekomunikasi di Indonesia yang semakin berkembang. Di setiap tahunnya, pertumbuhan penggunaan data di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan variasi data yang semakin beragam. Karena hal tersebut, maka pemrosesan data yang dapat berfungsi untuk efisiensi dan produktivitas kerja dirasa sangat diperlukan untuk saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada sektor telekomunikasi mengalami pertumbuhan sebesar 10,88% pada pertengahan 2020, lebih besar jika dibandingkan pada waktu yang sama tahun lalu. Dan kebutuhan data juga meningkat tajam dikarenakan adanya WFH, belajar daring, dan kuliah online yang disebabkan oleh pandemik. Dengan adanya big data analisis, maka perusahaan di bidang industri telekomunikasi dapat memanfaatkan data yang dikumpulkan untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat pada sasarannya. Next. Big data dan telekomunikasi. Industri telekomunikasi adalah salah satu industri bisnis yang paling kompetitif dan berkembang pesat saat ini. Selain itu, industri telekomunikasi adalah tulang punggung bagi dunia digital modernisasi. Jaringan telekomunikasi terus berevolusi dan berdampak pada fungsi ponsel menjadi lebih pribadi daripada sebelumnya, di mana pasar konsumen telah berubah dan berada di tingkat yang lebih tinggi dengan menggunakan teknologi baru serta jaringan telekomunikasi yang lebih canggih. Next. Lalu di sini ada konsep big data atau siklus dalam pengolahan data. Pada dasarnya ada 3 tahapan, yaitu input, proses, dan output. Tahap tersebut kemudian dikembangkan dengan menambahkan tahap storage dan menjadi data processing cycle. Di sini data input, data yang sudah diseleksi, kemudian dimasukkan ke tujuannya untuk selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa yang dapat dipahami. Data input di sini merupakan tahap pertama di mana data mulai dibentuk menjadi informasi yang dapat digunakan. Lalu yang kedua, proses. Di tahap ini, data sebelumnya yang sudah dimasukkan ke komputer akan secara menyeluruh diproses untuk interpretasi. Pemrosesan dilakukan menggunakan algoritma machine learning atau pembelajaran mesin. Hal ini juga bergantung pada sumber data yang diprosesnya dan tujuan penggunaannya. Lalu yang ketiga, data output. Di output ini, di tahapan output ini adalah tahap data akhir, di mana pihak-pihak yang bukan data scientist, data output biasanya diterjemahkan, dibaca, dan dibuat dalam bentuk grafik, video, gambar, teks biasa, dan sebagainya. Jika data output sudah keluar, maka perusahaan atau institusi bisa mengakses sendiri data tersebut, kemudian menjalankan proyek analitik data secara mandiri.
Next, Kak. Di sini ada 5 karakteristik uh, pada big data. Yang pertama adalah volume, di mana volume berhubungan pada jumlah data yang dihasilkan setiap millisecond di era digital saat ini. Setiap email, tweet, foto, video, dan sebagainya yang dibagikan setiap harinya tentunya sangatlah banyak. Lalu yang kedua, ada velocity. Di sini mengacu pada kecepatan data yang dihasilkan pada setiap millisecond dan kecepatan data yang bergerak. Big data di sini memungkinkan kita untuk menganalisa data secara real time tanpa harus memasukkan dahulu ke dalam database. Lalu variety di sini menunjukkan pada jenis data yang berbeda-beda dan tidak terstruktur. Di masa yang lalu, kita terfokus pada data terstruktur yang dapat dimasukkan ke dalam tabel atau database. Namun faktanya 80% data yang ada di dunia ini adalah data yang tidak terstruktur dan tidak dapat dimasukkan ke dalam tabel secara mudah. Lalu veracity yaitu berhubungan dengan rumitnya data dan sumber kepercayaan data karena berbagai bentuk data dan kesalahan yang mungkin terjadi. Misalnya seperti penggunaan hashtag, typo, atau kesalahan ketik, dan sebagainya. Tetapi dengan big data memungkinkan jenis data ini dapat dikerjakan. Lalu yang terakhir adalah value, yaitu berhubungan dengan kemampuan mengubah data menjadi nilai. Dengan teknologi big data ini, di sini dapat memastikan bahwa setiap data yang dimiliki perusahaan akan dihasilkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya dijelaskan oleh Bang Akil. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk perbandingan big data, di mana terdapat ada beberapa perbandingan, diantaranya traditional data dan big data. Adapun untuk mengetahui perbandingan antara traditional data dan big data, berikut saya akan menyampaikan beberapa perbedaan tabel sebagai berikut. Di mana traditional data masih menggunakan volume gigabyte, sedangkan big data sudah menggunakan terabyte. Untuk laju data, di traditional data menggunakan per jam per hari, sedangkan big data laju datanya lebih cepat. Untuk struktur data juga di traditional data masih terstruktur, sedangkan di big data itu semi atau tidak terstruktur. Untuk sumber data di traditional data di mana terpusat, sedangkan di big data itu tersebar. Untuk integrasi data di traditional data itu mudah, dan di big data itu agak rumit atau sulit. Untuk penyimpanan data, di mana traditional data menggunakan RDBMS, sedangkan big data menggunakan HDFS dan NoSQL. Untuk akses data, untuk traditional data masih menggunakan interaktif, sedangkan big data batch atau near real time. Boleh lanjut, Kak? Untuk penggunaan big data pada telekomunikasi biasanya yang pertama memproses data dan mengidentifikasi kebutuhan serta preferensi pelanggan. Yang kedua, memonitoring dan menganalisis performa jaringan secara real time. Yang ketiga, membantu manajemen proyek pembangunan jaringan telekomunikasi. Dan yang keempat adalah mempercepat proses operasional dan pemeliharaan atau maintenance jaringan. Boleh lanjut, ya. Untuk proses data dan identifikasi preferensi, di mana personalisasi layanan berdasarkan analisa data dan identifikasi pola perilaku pelanggan, perusahaan dapat melakukan personalisasi layanan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Untuk peningkatan satisfaction rate, di mana personalisasi layanan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan karena pelanggan merasa dihargai dan didengarkan oleh perusahaan. Untuk pengelompokan, di mana dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence dan big data, data pelanggan dapat dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang serupa seperti demografi, riwayat pembelian, atau perilaku penggunaan layanan. Di mana juga di sini ada rekomendasi produk atau jasa, di mana teknologi big data dapat menganalisis perilaku
penggunaan layanan dan memahami preferensi pelanggan yang relevan dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Kak Yosep. Silakan Kak Yosep. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Proses data dan intervensi preferensi. Ada beberapa lagi, yaitu personalia pemasaran. Teknologi big data dapat membuat pesan pemasaran yang personal dan relevan. Hal ini dapat meningkatkan tingkat respons dan kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan. Prediksi pelanggan. Pemanfaatan teknologi big data dapat dilakukan prediksi kebutuhan pelanggan di masa depan. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk menyediakan layanan yang lebih efektif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Terus selanjutnya itu analisis sentimen. Teknologi big data dapat digunakan untuk menganalisis sentimen pelanggan dalam menggunakan layanan, seperti pada ulasan atau feedback yang diberikan. Lalu yang terakhir, pengambilan keputusan. Teknologi big data dapat menganalisis perilaku pengguna layanan dan memahami preferensi pelanggan, maka dapat menjadi strategi perencanaan yang terukur. Next. Peran big data untuk memonitor dan analisa performa jaringan secara real-time. Penggunaan teknologi big data dalam memonitor dan menganalisis performa jaringan telekomunikasi secara real-time dapat membantu mengurangi downtime dan memperbaiki KPI melalui beberapa cara. Yaitu yang pertama, prediksi kerusakan atau isu. Big data dapat menggunakan teknik prediksi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kerusakan pada jaringan. Berdasarkan data historis dan informasi yang diperoleh dari sensor IoT yang dipasang pada jaringan. Lalu, analisa big data. Analisis big data untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam data performa jaringan. Dengan informasi ini, teknisi jaringan dapat mengambil tindakan yang lebih cepat dan akurat dalam memperbaiki masalah pada jaringan, serta memperbaiki KPI secara keseluruhan. Lalu, optimasi jaringan. Teknologi big data dapat membantu mengoptimalkan jaringan secara otomatis dengan menggunakan teknik seperti deep learning dan reinforcement learning. Lalu, monitoring real time. Memonitor performa jaringan secara real time dan mengidentifikasi masalah pada jaringan sebelum terjadi gangguan yang lebih besar. Next, Kak. Peran big data membantu manajemen proyek pembangunan jaringan telekomunikasi. Ada beberapa langkah penggunaan teknologi big data untuk membantu manajemen proyek pembangunan jaringan telekomunikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data proyek yang relevan dan terkait dengan jaringan telekomunikasi dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sensor IoT, sistem manajemen jaringan, dan sistem manajemen proyek. Yang kedua yaitu proses pradata. Data proyek yang telah dikumpulkan kemudian diproses untuk memastikan keakuratannya dan konsistensinya. Data yang tidak lengkap atau tidak relevan dihilangkan. Dilanjutkan oleh teman rekan saya, Kak Rosi. Terima kasih. Selanjutnya adalah proses analisa data dengan big data cloud. Yang pertama adalah analisa data. Setelah data kita dapatkan dari big data cloud, kemudian data itu bisa dianalisa menggunakan teknik machine learning atau data analytic tools. Proses ini melibatkan penggunaan algoritma untuk mengidentifikasi pola dalam data yang dapat membantu dalam mengoptimalkan proyek. Yang kedua adalah setelah data kita olah menggunakan tools teknik machine learning, yang kedua adalah prediksi perencanaan. Dengan data yang sudah didapatkan, kita dapat memprediksi tren atau potensi resiko di masa depan. Informasi ini digunakan untuk merencanakan kegiatan yang untuk meminimalkan resiko dan mengoptimalkan kinerja. Yang ketiga adalah visualisasi data. Setelah proses analisa selesai, data yang dihasilkan kemudian disajikan dalam bentuk format yang
mudah dimengerti. Biasanya untuk penggunaan visualisasi data ini kita membutuhkan beberapa tools seperti Python, SQL, atau yang paling basic adalah kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Dan yang keempat adalah pemantauan kinerja. Setelah data disajikan, kita tinggal memantau bagaimana kinerja suatu pekerjaan itu berlangsung. Nah, teknologi ini dapat digunakan secara real time dan bisa dapat memberikan solusi yang relevan untuk pengoptimalan suatu pekerjaan. Selanjutnya yang kelima adalah evaluasi proyek. Setelah proyek selesai, data yang sudah kita olah dan kita sajikan dan kita identifikasi di mana masalah-masalahnya, bisa kita jadikan benchmark untuk proyek-proyek selanjutnya. Nah, ini adalah contoh salah satu visualisasi data yang menggunakan tools Microsoft Excel dan kita bisa menggunakan fitur pivot table. Selanjutnya adalah peran big data untuk operasional jaringan telekomunikasi. Yang pertama adalah data collect atau pengumpulan data. Pengumpulan data tentang kinerja jaringan dapat dan memperoleh data histori tentang masalah yang terjadi pada jaringan. Dan yang kedua adalah data proses atau bagaimana sebuah data itu di-processing ya. Jadi kayak membersihkan, mentransformasi, dan menformat data agar siap untuk diproses dengan model AI. Dan hal ini dapat meliputi penghapusan data yang tidak diperlukan, penggabungan beberapa sumber data, atau perataan data. Yang ketiga adalah model data. Membangun model AI untuk mendeteksi dan menganalisa masalah pada jaringan. Teknik machine learning seperti decision tree, random forest, support vector machine, atau neural network dan dapat digunakan untuk membuat model. Yang keempat adalah error and trial model data. Jadi kita melakukan fase percobaan dan mengidentifikasi mana-mana data itu yang sifatnya itu tidak bisa digunakan atau ada bug-nya atau error dan segala macam, dan memastikan bahwa data yang bisa kita proses itu yang memiliki akurasi yang tinggi. Yang kelima adalah implementasi model data. Setelah step 1 sampai 4, yang terakhir adalah gimana data tadi itu bisa kita implementasikan modelnya ke dalam lingkungan atau jaringan model dan dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi pada jaringan. Selanjutnya adalah manfaat big data pada proses operasional jaringan. Yang pertama adalah deteksi masalah secara real time. Teknologi AI yang sekarang itu dapat memantau operator jaringan mendeteksi masalah pada jaringan secara real time atau langsung, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dengan sistem AI yang memberikan solusi otomatis untuk masalah jaringan, operator dapat mengambil keputusan secara cepat dan mengurangi downtime jaringan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kinerja jaringan. Operator dapat memperbaiki kinerja jaringan dengan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan cepat. Nah, kesimpulannya adalah pentingnya peran big data pada industri telekomunikasi adalah dengan penggunaan teknologi big data dalam proses operasional dapat melakukan pemeliharaan atau maintenance pada jaringan. Perusahaan telekomunikasi dapat mempercepat deteksi masalah dan memberikan solusi yang proaktif. Hal ini dapat mengurangi downtime dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, teknologi AI juga dapat digunakan untuk teknologi AI dapat digunakan untuk melakukan prediksi kebutuhan jaringan di masa depan, sehingga perusahaan dapat melakukan penyesuaian kapasitas jaringan secara tepat waktu dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Nah, sekian terima kasih dari kelompok 8. Untuk pertanyaan yang dapat ditanyakan bisa ditulis melalui forum yang ada di kuliah online. Terima kasih.